SM Store, amanah dalam muamalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah bertemu kembali di Masjid Al-Hidayah. Dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas at-tawassul. Kita membahas tentang tawassul. Tawassul itu ada yang boleh dan ada yang tidak boleh. Tetapi pada dasarnya Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk bertawasul. Allah memerintahkan kita untuk berwasilah. Dalilnya adalah surat Al-Maidah ayat 35. Kita ini disuruh oleh Allah bertawasul, mencari perantara. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, wabtaghu ilaihil wasilah, dan carilah al-wasilah, perantara. Jadi kita ini disuruh mencari wasilah, disuruh bertawassul. Yang menyuruh siapa? Allah. Allah sendiri yang menyuruh kita untuk bertawassul, mencari wasilah supaya kita dekat kepada Allah. Surat apa tadi? Al-Maidah ayat 35. Tetapi apa sih makna tawassul, makna wasilah dalam surat Al-Maidah ayat 35 ini? Yang dimaksud tawasul di sini sebagaimana dikatakan oleh Qatadah, beliau adalah seorang ulama tabi'in. Wasilah yang disuruh kita mencari di sini adalah taqarrabu ilallah bi ta'atihi wal amali bima yurdihi. Maksudnya di sini adalah engkau mendekatkan diri kepada Allah melalui perantara amal soleh, melalui ketaatan-ketaatan. Jadi itu maksudnya, bukan tawasul yang mendatangi patung, bukan tawasul mendatangi apa, bukan. Ya. Wa tawassul al-masyru' huwa alladhi amara bihil Qur'an. Tawassul yang syar'i itu sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Quran
diceritakan oleh Rasulullah dan diamalkan oleh para sahabat. Apa saja itu? Yang pertama, ini ngulangi kayaknya ya. Oh belum. Nah, yang pertama tawasul yang boleh. At-tawasul bil iman. Tawasul dengan iman. Ya, itu boleh. Misalnya antum sakit, diuji oleh Allah, sakit yang lama nggak sembuh. Terus sampean berdoa mendekatkan diri kepada Allah dengan perantara iman, boleh. Ya Allah, saya mengakui dosa-dosa saya ya Allah. Aku beriman kepadamu dan aku ajak keluargaku untuk beriman kepadamu ya Allah. Maka sembuhkanlah penyakitku ya Allah. Jadikanlah anak-anakku dan keluargaku adalah anak-anak yang soleh. Boleh tidak? Boleh. Bertawasul dengan iman. Dalilnya surat Ali Imran yang antum sudah hafal semuanya. Di bukunya saya nggak ada ayat berapa, di terjemahnya ada kayaknya. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Ya Allah, sesungguhnya kami mendengar ada seseorang yang menyeru kepada iman, agar kalian beriman kepada Tuhan kalian, maka kami beriman kepadamu ya Allah. Maka ya Allah, ampunilah dosa-dosaku, hapuskanlah kesalahan-kesalahanku, dan matikanlah aku bersama orang-orang yang baik. Bertawasul dengan iman. Nah, ini diperbolehkan. Ini yang nomor berapa itu tadi? Yang pertama, boleh tawasul bil iman. Kemudian yang nomor dua, adalah at-tawasul bi tauhidillah. Bertawasul dengan mentauhidkan Allah, atau tawasul dengan tauhid, seperti yang dilakukan oleh Nabi Yunus. Ketika Nabi Yunus dimakan atau ditelan ikan paus, disitulah Nabi Yunus apa? Bertawasul, mendekatkan diri kepada Allah dengan apa? Dengan tauhid. Ya, dengan tauhid. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat Al-Anbiya. Surat Al-Anbiya ayat berapa itu? 87 88. Fanada fi dzulumati, dan Nabi Yunus di dalam kegelapan samudra, kegelapan perut ikan paus, kesedihan yang luar biasa. Disitulah Nabi Yunus berdoa kepada Allah, bertawasul dengan tauhid. La ilaha illa anta, ya Allah, tiada yang berhak disembah kecuali Engkau. Aku mentauhidkanmu ya Allah. Aku tidak meminta kepada selainmu ya Allah. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah. Inni kuntu minadz zalimin, sungguhnya aku termasuk orang yang berbuat zalim. Akhirnya apa? Fastajabna lahu, kami kabulkan doanya Nabi Yunus.
wa najjaynahu minal gham, dan kami selamatkan Nabi Yunus dari kedukaan. Itu bertawasul dengan apa tadi? Tauhid. Jadi kalau antum bisnis hancur, atau keluarga berantakan, atau kena musibah, berdoalah dengan doanya Nabi Yunus. Bertawasul dengan tauhid. La ilaha illa anta, tiada yang berhak disembah kecuali engkau. Gak ada yang bisa nolong aku kecuali engkau. Aku tidak meminta kecuali kepadamu ya Allah. Mentauhidkan Allah. Lah ini boleh. Ini namanya bertawasul dengan tauhid. Ini yang nomor 2. Yang nomor 3, at-tawassul bi asma'illah. Bertawassul dengan nama-nama Allah. Surat Al-A'raf 180. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah memiliki nama-nama yang indah. Al-asma al-husna. Fad'uuhu, berdoalah kepada Allah biha, dengan perantara nama-nama yang indah tersebut. Nah, ini boleh. Ini nomor 3, tawassul dengan asmaul husna. Kalau kita minta rezeki, Allah punya nama yang artinya zat yang memberi rezeki. Allahumma ya Razzaq urzuqna. Wahai Razzaq, zat yang maha memberi rezeki, berikan rezekimu. Kalau kita minta kaya, Allah punya nama Allahumma anta al-ghani. Ya Allah, engkau adalah zat yang maha kaya raya, berikanlah kecukupan kekayaan kepada kami. Kalau kita minta kesembuhan, Allah punya nama Asy-Syafi. Wahai zat yang menyembuhkan, engkaulah satu-satunya zat yang maha menyembuhkan, sembuhkanlah penyakitku. Kalau kita ingin bertaubat, kita sebut nama Allah, Allahumma antat tawwab. Ya Allah, engkau zat yang maha menerima taubat, terimalah taubatku. Kalau kita ingin memohon ampunan, Allah punya nama zat yang maha mengampuni, Allahumma antal ghafur. Ya Allah, ampunilah dosaku. Kalau kita ingin pertolongan, Allahumma antal aziz. Ya Allah, engkau zat yang maha perkasa, tolonglah aku ya Allah. Minta apa lagi? Masalahnya kadang sering kita lupa dengan Allah. Kita lupa bahwa Allah punya asmaul husna yang harus kita seru di saat kita butuh maupun tidak butuh. Dan gak ada manusia gak butuh, semuanya butuh sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Allahumma antal qawi. Ya Allah, engkau zat yang maha kuat, sedangkan aku adalah hambamu yang lemah, tolonglah aku ya Allah. Allahumma antal azim. Ya Allah, engkau adalah zat yang maha agung, sedangkan semua makhluk adalah kecil-kecil. Ya Allah, engkau adalah zat yang latif. Misalnya terjadi gempa, naudzubillah min dzalik, terjadi angin topan, Allah punya nama Latif. Allah punya nama apa? Latif. Ya Latif,
ultuh bina, wahai zat yang maha lembut, berikan kelembutanmu kepada kami. Nah, itu harus tahu, ya, supaya tahu. Yang ngantuk segera wudu, yang ngantuk segera wudu, yang ngantuk segera wudu. Kalau saya lihat ke sana berarti orangnya nggak di sana. Jangan lihat ke sana. Nah, yang ngantuk wudu. Kalau saya lihat ke sana berarti orangnya nggak di sana. Sudah disuruh nggak terasa lagi. Jadi saya kalau punya mahasiswa yang ngantuk di sana, yang yang suruh saya lihat ke sana, yang ngantuk berdiri. Padahal orangnya nggak di sana. Mereka saling cari-cari siapa yang ngantuk. Jadi gitu ya. Memuji Allah apa? Kita bertawasul dengan apa? Dengan Asmaul Husna. Ada semua. Kalau sholat malam, kita harus biarkan bibir kita berdesir memanggil nama-nama Allah yang agung. Ya, nah itu boleh. Surat Al-A'raf ayat berapa tadi? 180. Kemudian yang nomor 4, at-tawassul bisifatillah, bertawasul dengan sifat-sifat Allah. Allahumma birahmatika, ya Allah dengan rahmatmu. Allahumma biizzatika, dengan kekuasaanmu. Allahumma bi'adhamatika, dengan keagunganmu. Allahumma bisyifaika, dengan kesembuhanmu. Allahumma birizqika, ya Allah dengan rezekimu. Nah itu ya, kalau nggak ngerti bahasa Arab cukup repot jelaskannya. Rahim itu nama, rahmah itu sifat, aziz itu nama, izzah itu sifat. Ya, at-tawwab itu nama. Ya, azim nama, azamah sifat. Nah, nek gak belajar bahasa Arab ya wis anggapan ngono lah. Jadi ada perbedaan antara nama dengan apa? Sifat. Rahim itu nama, rahmah itu sifat. Aziz perkasa itu nama, si perkasa itu aziz. Kalau kemudian izzah keperkasaan. Nah, keperkasaan itu sifat. Gitu ya. Nah, itu boleh. Seperti ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghitsu. Wahai zat yang maha berdiri sendiri, bi rahmatika, dengan rahmatmu ya Allah. Nah, ini dengan sifat. Kalau ya Rahman ya Rahim berarti dengan nama. Tapi kalau bi rahmatika berarti dengan bi rahmatika astaghitsu, dengan rahmatmu aku memohon pertolongan. Yang nomor 5, at-tawassul bil a'malis sholihah. Nomor 5 ya. Tawasul yang boleh adalah tawasul dengan amal soleh. Tawasul dengan amal soleh. Saya kasih contoh dalam sebuah riwayat, dan ini sudah sering saya sampaikan, mungkin antum juga sudah terlalu sering mendengarkan dari saya. Ada seorang di zaman tabi'in pernah membunuh. Dia ini jatuh cinta sama seorang wanita. Hatinya tertaut dengan wanita yang ia cintai tersebut. Akhirnya dia
memberanikan diri datang ke rumah si wanita tersebut. Ternyata pinangannya ditolak, cintanya tidak bersambut. Maka dia pulang dalam keadaan dirundung gelisah, sedih, sakit hati, luar biasa dia, ditolak cintanya. Faja'a ghairuhu, datang laki-laki lain melamar si wanita tersebut. Dan ternyata lelaki yang kedua ini diterima lamarannya. Wanita ini bersedia menikah dengannya. Kabar ini sampai ke lelaki yang pertama. Maka lelaki yang pertama terbakar api cemburu. Dia mendatangi si wanita dan si wanita dibunuh oleh lelaki yang pertama. Setelah membunuh, dia tidak mendapatkan kenyamanan, ketentraman hidup, malah yang didapat adalah kegelisahan, sedih, semakin gelap dunia baginya. Akhirnya lelaki ini datang ke sahabat Nabi, namanya Abdullah bin Abbas, seorang mufti, ulamanya sahabat pada zamannya. Dia datang ke Abdullah bin Abbas dan berkata, "Inni khatabtu imra'atan fa'abat an tankihani." Aku datang kepada seorang wanita, aku ingin melamarnya, tapi wanita itu menolak lamaranku. Fa khatabaha ghairi, terus datang laki-laki lain melamarnya. Fa ahabbat an tankihahu, dan wanita ini senang untuk menikah dengan lelaki yang kedua tersebut. Fa ghirtu 'alaiha, aku dilanda api cemburu. Fa qataltuha, maka aku bunuh wanita tersebut. Sekarang aku menyesal. Fahalli min taubah, apakah aku masih bisa taubat? Membunuh nyawa, Pak. Membunuh nyawa itu 5 ancamannya. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam. Barang siapa membunuh nyawa dengan sengaja, jahannam. Khalidan fiha, kekal di dalamnya. Wa ghadiballahu alaihi, dan Allah murka kepadanya. Wa la'anahu, saya ulangi ya, jahannam khalidan fiha, kekal di dalamnya. Wa jahannam khalidan fiha wa apa? Allahu akbar. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'addalahu adaban adima. Allah murkai, Allah siap, Allah murkai, Allah laknat, dan Allah sediakan adab yang besar, yang pedih. 5 ancaman. Neraka jahanam, kekal, dilaknat, dimurkai, baginya adab yang besar. 5 ancaman membunuh 1 nyawa. Dan ini orang ini takut dengan ancaman itu. Dia datang ke Abdullah bin Abbas. Fahalli min taubah, apakah aku masih bisa taubat? Maka dinasihati sama Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas bertanya kepadanya, ummuka hayyatun, apakah ibumu masih hidup? Dijawab sama laki-laki ini, la, tidak, ibuku sudah wafat. Ibuku sudah wafat. Akhirnya kata Abdullah bin Abbas, tub ilallah wa taqarrab ilaihi mastata'tah. Ya sudah, kalau gitu bertobatlah kepada Allah, mendekatkanlah kepada Allah, minta ampunlah, bertobatlah kepada Allah sekuat tenagamu. Pergi lagi. Terus atau seorang tabi'in, muridnya Abdullah bin Abbas, bertanya kepada Abdullah bin Abbas, wahai guru, telah datang kepadamu seorang laki-laki yang membunuh nyawa. Dia ingin bertaubat,
Tapi kenapa yang kau tanyakan kepadanya, ummuka hayyatun, apakah ibumu masih hidup? Apa hubungannya? Ini orang memburu nyawa. Kok Anda bertanya apakah ibumu masih hidup? Apa hubungannya antara dosa membunuh dengan ibu masih hidup? Maka dijawab sama Abdullah bin Abbas, la a'lam syai'an aqrab ilallah min birril walidah. Aku tidak tahu amalan yang paling dekat kepada Allah melebihi berbakti kepada seorang ibu. Seakan-akan Abdullah bin Abbas itu pengen ngomong begini, kalau engkau ingin dosamu membunuh itu diampuni Allah, bertawassullah kepada Allah dengan apa? Dengan apa? Dengan apa? Bukan dengan ibu. Bertawassullah dengan berbakti kepada seorang ibu. Bukan berbakti, bukan bertawassul dengan ibu, bertawassul dengan berbakti kepada ibu. Inilah yang dimaksud. Yang nomor berapa tadi? Nomor 5. Tawasul bil a'mal sholihah, tawasul dengan birrul walidain. Sampai misalnya punya keluarga, kok istri kok gak nurut, sampai datang ke rumah ibu sampean, sampai usahakan membahagiakan ibu sampean, cintai ibu sampean, genah-genah no ibu sampean. Semoga dengan itu Allah membagusi hubungan kita dengan makhluknya yang lain. Usaha sering gagal, datang ke ibu, cintai ibu, senang-senang no ibumu. Ya, bagaimana hidupmu di dunia itu dilihat bagaimana muamalamu dengan ibumu. Kalau muamalamu sama ibumu baik, Allah akan membaiki dirimu. Kalau hubunganmu sama orang tuamu jelek, ya, maka engkau akan mendapatkan kejelekan. Ridallahu fi ridal walidain wa sukhtullahu fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah ada pada ridho orang tua, dan kemurkaan Allah ada pada kemurkaan orang tua. Nah, thayyib. Jadi bertawasul dengan amal soleh seperti sholat. Sampean pengen sampean ingin hajatnya sampean terpenuhi, otomatis sampean kan ingin doa sampean dikabulkan, betul? Maka sampean harus cari perantaranya, harus cari wasilahnya, supaya doa tadi itu gampang dikabulkan. Apa wasilahnya? Amal soleh. Sampean sholat malam, sholat malam yang bagus. Setelah sholat malam, antum berdoa kepada Allah, ya Allah, perbaikilah segala urusanku ya Allah. Itu doa yang sering diucapkan Nabi. Allahumma aslih li sya'ni, Allahumma aslih li apa? Sya'ni kullah. Ya Allah, perbaikilah seluruh urusanku. Urusanmu sama bojomu, urusanmu nang bosmu, urusanmu dengan pekerjaanmu, urusanmu dengan sesama temanmu. Allahumma aslih li sya'ni kullah. Ya Allah, perbaikilah segala urusanku. Dengan sholat yang baik, donga. Wah, ini berarti bertawasul dengan apa? Sholat diperbaiki sama Allah. Atau bertawasul dengan sedekah. Kok urusanku kok banyak yang terbengkalai gini ya? Bisnis, awut-awutan, keluarga kok nggak enak semua. Langsung ambil uang, cari anak yatim, datangi anak yatim, kasih sedekah ke anak yatim yang banyak. Setelah itu Anda berdoa kepada Allah. Anda berdoa kepada Allah, ya Allah, perbaikilah segala urusan. Nah, itu namanya bertawasul dengan amal saleh. Sampeyan enggak usah kayak anak yatim terus ngomong, sampeyan dongakno aku ya. Enggak usah, itu namanya minta imbal balik. Itu namanya minta imbal balik.
Ya, karuan sampean gak ngekeki apa-apa terus njaluk donga karuan. Ngekeki apa-apa, wis aku gak pengen sampean balas apa-apa, pokoke sampean dongakno aku wae. Iku namanya njaluk balesan. Iku jenenge njaluk apa? Balesan. Gak usah. Sampean dhewe nglakoni amal saleh, kasih anak yatim yang baik-baik tadi itu, terus sampean donga sing apik. Nah, gitu ya. Itu. Jadi tawasul dengan sholat, tawasul dengan birrul walidain. Nah, ini penting. Tawasul dengan memelihara hak-hak. Kenapa ya kok hidupku enggak nyaman gini? Perhatikan, mungkin ada hak istrimu yang belum kau tunaikan. Mungkin ada hak anakmu yang belum kau tunaikan. Mungkin ada hak orang tuamu yang belum kau tunaikan. Mungkin ada hak saudaramu yang belum kau tunaikan. Dia kaya raya, tapi kena masalah terus. Iling-ilingan, mungkin awakmu sik duwe sangkutan nang wong. Oh iya, aku dulu punya utang, belum tak bayar, padahal aku sudah mampu. Ya mungkin karena itu. Bayar dulu, bereskan urusanmu dengan makhluknya Allah. Nah itu, hifdzul hukuk, memperbaiki hak-hak, menjaga hak-hak manusia. Wal amanah, amanah. Wasadaqah, sadaqah. Wadzikir. Nah ini sampean zikir yang banyak. Setelah sampean zikir yang banyak, terus ndonga. Makanya sak derengin ndonga kan panjenengan dianjurkan zikir rumin. Betul apa enggak? Kan enggak mungkin, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya Allah, kula nyuwun sugih ya Allah. Kurang ajar ya. Langsung jujuk, nggak pakai adab. Padahal adab dalam berdoa adalah kan didahului dengan pujian-pujian, betul? Bersolawat, memuji Allah, zikir, alhamdulillah, subhanallah, kan gitu kan? Nah itu supaya gampang dikabulkan, gitu. Watilawatil Quran, nah ini. Sampai membaca Al-Fatihah 3 kali, sampai membaca Al-Fatihah 5 kali. Atau sampean baca Al-Fatihah 7 kali, terserah, enggak usah ada bilangan tertentu, yang penting diulang-ulang misalnya. Terus setelah baca Al-Fatihah sampean donga. Ya Allah, nabimu menyampaikan kepada kami bahwa Al-Fatihah adalah surat terbaik di dalam Al-Qur'an. Maka aku membacanya karenamu ya Allah. Maka sembuhkanlah penyakitku ya Allah. Nah, boleh apa enggak? Boleh, karena memang surat Al-Fatihah sendiri adalah ruqyah, kan gitu kan? Apa ruqyah? Suwo yang syar'i, obat. Al-Fatihah itu obat. Sampai duwe anak cilik jam 2 nangis ae. Ki opone sing gak tepak. Jam 2 nangis, awake gak panas, gak apa, nangis terus. Lah iki sampean wacana surat Al-Fatihah. Donga sama Allah. Biasanya lelungan, pergi sama keluarga, bawa anak kecil ke villa, ke hotel, nangis terus arek cilik. Nah itu sampean harus waspada sebagai kepala rumah tangga. Ojo ngorok ae sakno bojomu. Tangi awakmu iku wudu sampean gendong anakmu cekelan ndase wacana Al-Fatihah. Insyaallah langsung menang. Buktekno. Nek gak nangis sudah dibuktekno. Arek tengah wengi gak nangis dicekel diwacanya Fatihah ya. Maksudnya nek nangis terus utawa badane panas tinggi tengah wengi gitu kan. Nah itu sampean gendong. Terus sampean bacakan surat Al-Fatihah. Bacakan qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu binnas. Rasulullah itu selalu baca itu. Bahkan ketika Rasulullah sudah payah, hampir wafat, itu dibacakan siapa? Siti Aisyah. Itu tawasul dengan hal-hal yang dibolehkan. Nah, kembali ya. Nah, ini boleh. Seperti kisah 3 orang masuk gua. Ini kan disebutkan di sini. Disebutkan ya dalam kitab sampean ya. Tapi tidak kisahnya disebutkan. Cuma disebutkan seperti kisah orang-orang yang tertawan dalam gua, ya kan? 3 orang itu loh, yang sering diceritakan, nggak usah diceritakan lagi, panjang ceritanya itu. Yang satunya, akhirnya cerita kan? Yang satu kan birrul walidain, betul?
Satunya lagi karyawannya itu loh, upahnya dilipat gandakan. Nah, yang terakhir apa? Meninggalkan maksiat. Hampir zina nggak jadi. Oke, sudah. Itu nomor 5, tawassul yang boleh. Yang nomor 6 adalah at-tawassul ilallah bitarkil ma'asi. Tawassul dengan meninggalkan maksiat. Tawassul kepada Allah dengan meninggalkan maksiat, seperti yang dilakukan oleh orang dalam hadis riwayat Imam Muslim. Ada orang hampir berzina. Masih ingat ini kisahnya? Meninggalkan maksiat itu kebaikan, Pak. Padahal meninggalkan maksiat itu gak ngelakoni apa-apa. Meninggalkan maksiat itu dia tidak melakukan apa-apa. Meninggalkan kan gak melakukan. Betul apa enggak? Ya. Makanya para ulama mengatakan melaksanakan perintah itu lebih berat daripada meninggalkan larangan. Melaksanakan perintah itu lebih berat daripada meninggalkan larangan. Karena melaksanakan perintah itu ada energi, ada tenaga, ada perbuatan. Sedangkan meninggalkan larangan itu gak bondo apa-apa, wis meneng wis dadi wis. Paham kira-kira? Paham, Mbak? Orang melakukan sholat berarti kan harus wudu dulu, harus berdiri, menutup aurat, harus ruku, harus sujud. Kan ada sesuatu yang dilakukan. Tapi karena orang meninggalkan zina, gak bondo apa-apa, wis meneng tok ae wis gak nglakoni zina dadi. Kan gitu kan. Nah, termasuk tawassul yang syar'i adalah meninggalkan maksiat. Seperti dalam kisah 3 orang masuk gua itu, salah satunya kan ada orang yang hampir saja apa? Berzina. Terus dia ingat Allah, dia tinggalkan wanita itu karena takut kepada Allah. Maka orang ini diterima tawassulnya oleh Allah sehingga pintu gua terbuka karena dia itu hampir melakukan maksiat terus gak jadi. Artinya meninggalkan maksiat itu kebaikan, kan gitu kan? Tapi ada meninggalkan maksiat yang tidak kebaikan. Tidak semua meninggalkan maksiat bernilai pahala. Adapun dalam cerita ini 3 orang masuk gua, salah satunya yang tertawan adalah dia hampir ya menzinai sepupunya, kan gitu kan ceritanya itu. Betul apa enggak? Enggak saya ceritakan lagi karena panjang ceritanya. Hampir berzina karena wanita ini kepepet, butuh duit, kan gitu kan ceritanya itu. Akhirnya apa yang terjadi? Dia meninggalkan wanita itu karena takut kepada Allah. Lah, meninggalkan maksiat yang seperti ini berpahala. Tapi tidak semua meninggalkan maksiat dapat pahala, dan tidak semua meninggalkan maksiat bisa dijadikan tawassul. Contoh, ada orang berzina, hampir berzina, Satpol PP datang. Oh, lari dia. Terus suatu saat ngerti bahwa di antara tawassul yang boleh adalah tawassul dengan cara meninggalkan maksiat. Ya Allah, dulu aku hampir berzina. Kemudian datang Pak Satpol PP, ya Allah. Terus gak jadi, ya Allah. Ya gak bisa. Itu karena Pak Satpol PP, bukan karena khauf, bukan karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu ya, tapi meninggalkan yang karena Allah. Seperti kisah seperti 7 orang yang mendapatkan naungan pada hari kiamat, masih ingat kan? Salah satunya adalah seorang pemuda yang diajak apa? Berzina, tapi dia mengatakan inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Lari kemana tadi dia? Terus selanjutnya yang nomor berapa? 7. At-tawassul bi talabid du'a
minas sholihin wal anbiya al ahya. Bertawasul dengan minta doa orang soleh yang masih hidup. Nah itu boleh. Seperti ada seorang laki-laki buta datang ke Nabi, ya Rasulullah, ud'ullaha an yu'afiyani. Ya Rasulullah, tolong doalah kepada Allah agar Allah menyembuhkan penyakit butaku. Itu boleh. Minta doa itu boleh. Sampai punya hajat, punya keinginan, antum datang ke ibu antum, emak, dan mengatakan, "Ma, ini anak sampai putunya sampean, cucunya sampean, ini punya keinginan seperti ini. Mohon ibu bantu cucunya, mudah-mudahan berhasil dalam keinginannya." Boleh. Atau datang ke guru, ke orang soleh lah secara umum lah. Boleh ya. Boleh. Seperti kisahnya Uwais Al-Qarni, ya kan? Pernah dengar cerita itu? Itu boleh. Sampai datang ke orang yang sampai anggap baik agamanya, nyuwun tolong jenengan bantu saya doa, ini istri saya sakit. Tolong sampean bantu doa supaya istri saya sembuh. Boleh, enggak apa-apa. Ya, enggak apa-apa. Nah, kemudian selanjutnya ikhwatal iman, bertawasul juga dengan cara mengakui dosa. Enggak ada di kitab. Enggak ada di kitab. Bertawasul dengan cara mengakui dosa. Ada tadi kitab? Hah? Gak ada ya? Tambahi. Bertawasul dengan cara mengakui dosa. Ini juga yang dilakukan oleh Nabi Yunus. Rabbana dzalamna anfusana. Bukan. Itu Nabi Adam kali itu. La ilaha illa anta subhanaka, terus inni kuntu minadzalimin. Jadi orang itu kalau kena musibah tidak mengkambing hitamkan orang lain. Ini penting ini. Penting, perhatikan saya. Kalau kita kena musibah, kita ini jangan sibuk mencari kambing hitam. Tapi apa? Inni kuntu minadzalimin. Aku telah berbuat zalim ya Allah. Ma nazala bala'un illa bidzanbin wa ma rufi'a bala'un illa bitaubatin. Tidaklah datang musibah kecuali karena dosa, dan tidaklah musibah diangkat kecuali dengan taubat. Perhatikan, ada perkataan bagus dari Hasan Al-Basri, layak ditulis dengan tinta emas. Al-Hasan Al-Basri pernah mengatakan, dahulu seorang salaf pernah berjalan, tiba-tiba dia tertusuk duri. Maka seorang salaf itu mengatakan, kalau Hasan Al-Basri menyebutkan salaf, berarti maksudnya siapa? Hasan Al-Basri tabi'in. Kalau beliau sendiri menyebutkan karena salaf, dahulu seorang salaf. Lah salafnya tabi'in siapa? Sahabat. Dulu para sahabat Nabi itu berjalan kena duri, maka sahabat itu mengatakan, wallahi inni a'lamu annaki bidzanbin. Duri, demi Allah, wahai duri, aku tahu tidaklah engkau menusuk aku kecuali karena dosa yang aku lakukan. Wa ma dzalamani rabbi azza wa jalla, karena Tuhanku tidak mungkin mendolimi aku. Itu para salaf itu, jangankan yang besar-besar, tertusuk duri aja itu langsung sadar, innaki bidzanbin, engkau duri, terjadi menusuk aku karena dosa yang aku lakukan. Para salaf mengatakan, aku pernah berbuat dosa dan aku jumpai dosa itu ada berwujud, atau aku jumpai pengaruh dari dosa itu
perlakuan buruk dari istri dan budakku. Itu para salaf. Kalau lihat istrinya kok aneh, dia itu langsung eling, salahku apa kira-kira. Berarti ada dosa di situ. Karena tidak ada dosa, tidak ada musibah yang menimpa kita kecuali karena dosa kita. Dan itu ada ayatnya. Apa bunyinya ayatnya? Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Dan apa saja musibah yang menimpamu itu karena ulah tanganmu, kan? Itu kalau kita benar-benar merenungi ini semuanya, wallah, kalau kena musibah tuh kita gak sibuk untuk mencari kambing hitam, tapi kita lebih sibuk menghadap kepada Allah, minta maaf, minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dimiliki para salaf dulu. Nah, kalau kita kan enggak. Kalau kena musibah, cari apa? Kambing putih dan kambing hitam. Cari alibi. Ya alibi tak jalannya ya. Gara-gara iki, sudah tinggalkan itu. Ini gara-gara dia melakukan. Iya, orang itu melakukan itu karena dosamu. Gitu loh maksudnya. Itu karena dosamu. Ditegur sama Allah Subhanahu wa taala. Dan itu artinya Allah sayang sama kita. Allah itu sayang sama kita. Dalam hadis dikatakan jika Allah mencintai hamba, Allah kirim musibah kepada. Berarti Allah sayang sama kita. Diuji Allah. Nah, gitu Pak. Itu mengakui dosa. Itu yang dilakukan para nabi. Itu yang dilakukan para Nabi Adam ketika melakukan dosa, tergoda oleh siapa? Iblis. Bagaimana doanya Nabi Adam? Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Minta maaf sama Allah, mengakui dosa. Nabi Adam gak ngomongin loh, ya Allah ini gara-gara iblis ya Allah, aslinya aku gak pengen. Doa ana Nabi Adam nyalan wong dia. Nabi Adam ngakoni dosane. Karena setiap musibah yang datang dikeluarkan dari surga Nabi Adam ya karena dosanya Nabi Adam. Paham ya? Jadi apapun musibahnya itu karena dosa kita. Makanya kita harus mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus, nomor berapa ini? Sekarang nomor 9. Bertawassul dengan menunjukkan kelemahan diri. Bertawassul dengan menunjukkan kelemahan diri. Surat Maryam ayat 4. Qala rabbi inni wahanal 'azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiba wa lam akun bidu'aika rabbi syaqiya. Ya Allah, ini Nabi Zakaria. Ini lama enggak punya anak-anak, enggak punya anak. Beliau berdoa, ya Allah, tulangku sudah lemah, rambutku sudah memutih, tapi aku tidak pernah kecewa dengan berdoa kepada-Mu. Merendahkan diri, mengagungkan Allah dan merendahkan diri, itu yang membuat doa kita gampang dikabulkan. Yang membuat apa? Doa kita gampang dikabulkan. Nomor berapa ini? Nomor 9. Menunjukkan kelemahan diri dan mengagungkan Allah. Allahumma antal qawi wa ana abduka dhaif. Ya Allah, Engkau adalah Tuhanku yang maha kuat, sedangkan aku hambamu yang lemah. Allahumma antal ghani. Ya Allah, Engkau adalah Tuhanku yang maha kaya raya, sedangkan aku adalah hambamu yang fakir, yang membutuhkanmu ya Allah. Nah, itu sunnah. Meninggikan Allah setinggi-tingginya dan merendahkan diri serendah-rendahnya. Nah, itu termasuk yang disunnahkan dalam berdoa. Bertawassul dengan apa tadi nomor 9? Menunjukkan kelemahan diri. Ada berapa totalnya? Kalau dulu kita belajar awal-awal kan pokoknya yang penting telu ini ya. Berdoa dengan Asmaul Husna, yang kedua dengan amal soleh, yang ketiga dengan ayo talawak ini gak 11 siji. Biasanya biyen-biyen sampean awal-awal ngaji kan tawasul sing boleh ora telu
Siji Asmaul Husna, loro amal soleh, nomor 3 doa orang soleh. Titik sak menit tok biasa kan. Sekarang ini kan naik tambah, ternyata ada berapa tadi? 9. Tapi 9 tadi itu intinya 3. Karena kok bisa begitu? Iya, intinya 3. Karena seperti apa namanya ini, seperti yang terakhir tadi itu kan, merendahkan diri itu masuk apa? Masuk amal soleh sebenarnya. Makanya sebagian orang bagi cukup 3, cuma kalau diperinci banyak. Nah itu tawasul yang boleh. Yang mau bertanya silakan disiapkan jawabannya ya. Ojo pertanyaan-pertanyaan sing garai panas. Saiki lagi musim sing panas-panas iki berbahaya. Daripada durung awakmu takon wis tak kandhani sik awakmu. Sing panas-panas di selendar ya kan? Selesai boleh tanya. Sekarang ini harus hati-hati kalau ngomong kita ini. Baik. At-tawassul al-mamnu. Tawassul yang terlarang. Huwallazi la asla lahu fid din, yaitu tawassul yang enggak ada dasarnya dalam agama. Yang pertama, at-tawassul bil amwat, tawassul dengan orang yang mati. Menurut madhabus salafi tidak boleh, haram. Tapi kalau menurut sufi ya boleh-boleh saja. Kalau menurut Asy'ari boleh-boleh saja. Tapi kalau menurut madhab salaf, manhaj salafi, maka ini tidak diperbolehkan. Dalilnya surat apa itu? Yunus. Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dzalimin. Janganlah engkau menyeru kepada selain Allah yang tidak bermanfaat untukmu, tidak memadaratkan untukmu. Jika kamu lakukan itu, maka kamu termasuk orang yang berbuat zalim. Dan zalim di sini maksudnya musyrikin. Jadi enggak boleh ya bertawassul dengan orang yang sudah wafat menurut madhab salafi. Kalau menurut sufi boleh. Sufi boleh. Lah sama ikut mana? Ikut sufi apa ikut madhab salaf? Nah gitu ya. Kemudian ikhwatal iman, antum tahu berhalanya orang kafir Quraisy yang terkenal, yang antum belajar agama sering mendengar ada berhalanya kafir Quraisy yang terkenal. Apa itu? Ya? Lata dan Uzza. Apakah Lata itu ujuk-ujuk patung disembah? Enggak. Lata itu dulu ada orangnya. Orangnya itu dianggap orang yang soleh oleh bangsa kafir Quraisy. Karena dulu waktu hidup di dunia, si Lata ini suka apa? Membuat adonan roti, buat makanan, terus dibagikan ke jemaah haji. Terus setelah itu Lata ini mati, ada namanya orangnya, ya. Si Lat ini mati, maka orang-orang mendatangi apa? Kuburannya, dan lama kelamaan dibuatkan patung dan disembah, gitu ya. Apakah berarti ziarah kubur? Tidak boleh. Boleh ziarah kubur, karena sering diidentikan bahwa kita tidak membolehkan ziarah kubur. Ziarah kubur boleh tidak? Boleh. Boleh nggak ziarah kubur? Boleh. Terperinci. Ada yang boleh, ada yang tidak. Kalau ziarah kubur itu sebagaimana yang dijelaskan Rasulullah, seperti dalam hadisnya Rasulullah SAW mengatakan, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha fa innaha tudzakirukumut akhirah. Dulu aku larang kalian ziarah kubur, tapi kata Nabi sekarang boleh ziarah kubur, silakan, tidak apa-apa.
Untuk apa? Kata Nabi nih ya, bukan kata saya. Kata Nabi, litudzakirakumul akhirah, untuk mengingatkan kalian terhadap akhirat. Jadi tujuan orang ziarah kubur eling akhirat, bukan ingat dunia, eling akhirat. Supaya eling, oh aku nanti mati, aku harus persiapan, hartaku yang banyak tidak saya bawa mati, gitu loh. Itu ingat akhirat. Yang kedua, tujuannya kita datang ke ziarah kubur, tujuan nomor 2 adalah apa? Ad-du'a lil mayyit. Bukan doaul mayyit, tapi doa lil mayyit. Itu kalau antum ngerti bahasa Arab itu beda artinya. Doaul mayyit artinya berdoa kepada mayit, enggak boleh. Tapi kalau yang boleh itu doa lil mayyit, mendoakan si mayit. Makanya Nabi ngajari kita, assalamualaikum ya ahlal kubur. Rasulullah mendoakan, mengajari kita doa, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Jadi apakah ziarah kubur boleh? Gak ada orang ngelarang ziarah kubur, asalkan itu tadi sesuai dengan tuntunan Nabi, iling mati dan dongak nawong mati. Kemudian yang nomor 2, at-tawassul bijahir Rasul, bertawasul dengan kedudukan dan kemuliaan Rasul. Ya Rabbi bijahi Muhammad isfini, ya Allah dengan kemuliaan Rasulullah sembuhkanlah penyakitku. Nah ini menurut mazhab Salafi tidak diperbolehkan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, hadza tawassul al-bid'i qad yuaddi ila syirk, qad yuaddi lisyirik. Tawassul yang seperti ini, yang tidak ada tuntunannya ini bisa menyebabkan terjadi kesyirikan. Karena begini, banyak yang salah paham. Dulu di zamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah terjadi kemarau panjang. Kemarau panjang luar biasa. Akhirnya Rasulullah mimpin doa sholat apa? Istisqa. Langsung turun hujan. Terus di zamannya kekhalifahan Umar bin Khattab, Rasulullah sudah wafat, Abu Bakar As-Siddiq sudah wafat, yang jadi khalifah Umar. Terjadi ayyamur rimada atau ramada, terjadi masa paceklik, kemarau panjang sampai panas gersang. Maka Umar bin Khattab datang ke mana? Datang ke pamannya Nabi. Siapa namanya? Al-Abbas. Dan Umar berkata, ya Allah, dulu ketika Nabi Muhammad masih hidup kami bertawasul dengan nabimu, tapi ketika nabimu sudah wafat maka kami bertawasul dengan pamannya nabimu. Ini bukan tawasul dengan zat, tapi tawasul yang dipraktekkan Umar pada waktu itu dengan apa? Ya gak nyambung ngomong karo sampean iki repot. Dengan apa? Dengan doa. Prakteknya yang dilakukan Umar itu adalah Umar datang ke siapa? Datang ke Abbas. Wahai Abbas, pamannya Nabi, nyuwun tolong. Kan udah kan cerita nih kan? Sampaian pimpin kami sholat apa? Istisqa. Ujung-ujungnya apa? Dengan zatnya apa? Dengan doanya? Tolong dijawab. Dengan doanya. Bisa dipahami? Dan pada waktu itu Umar mengatakan, ya Rasulullah, ya Allah, dulu kami terjadi kemarau panjang, tidak ada hujan setetes pun. Ketika Rasulullah masih hidup, maka kami bertawasul kepadamu dengan Rasulullah masih hidup. Tapi sekarang Rasulullah sudah wafat.
Maka kami bertawasul kepadamu ya Allah dengan pamannya nabimu. Siapa namanya? Abbas. Terus prakteknya bagaimana? Prakteknya pada waktu itu Sayyiduna Umar bin Khattab datang ke Sayyiduna Al-Abbas dan mengatakan, wahai Abbas, tolong ya, mintalah kepada Allah pimpin kami sholat istisqa agar turun hujan. Akhirnya Abbas ini mimpin para sahabat sholat apa? Istisqa. Berarti tawasul yang dilakukan oleh Abu Bakar oleh siapa? Umar kepada Allah dengan Abbas. Ini dengan apanya? Dengan doanya Abbas. Boleh wahai pamannya Rasulullah, Sayyiduna Abbas, nyuwun tolong panjenengan dongaaken supados turun hujan. Nah, akhirnya Abbas mimpin sholat istisqa dan alhamdulillah pada waktu itu turun hujan lebat. Ya. Turun hujan apa? Turun hujan lebat. Dan itulah yang disyariatkan dengan doanya orang soleh yang masih hidup. Yang terakhir apa ini? Amma talabud du'a minar rasul ba'da mautihi ka qaulihi ya rasulullah al-awwali fa ghairu jaiz. Memohon doa dari Rasulullah setelah wafatnya. Wahai Rasulullah, sampaikan kepada Allah agar Allah menyembuhkan penyakitku. Lah inilah yang tidak dibenarkan menurut kitab ini. Ya, jadi langsung aja karena Rasul sudah wafat. Rasul Allahumma isfini, ya Allah sembuhkanlah penyakit. Tapi kalau Rasulullah masih hidup, kemudian didatangi oleh para sahabat, ya Rasulullah ud'ullah li, ya Rasulullah doakan agar aku masih, seperti kisahnya Ukasha, tahu kisah Ukasha? Ya Rasulullah doakan agar aku masuk ke golongan berapa? 70.000 orang masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Didoakan Nabi masuk, Rasul masih hidup. Tapi setelah Rasul wafat, maka doa kita adalah Allahumma, langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara buktinya adalah ketika Madinah terjadi kemarau panjang tadi, Sayyiduna Umar bin Khattab tidak melakukan itu, tapi justru minta ke siapa? Abbas. Itu maksud saya. Idza matal insanu in qata'a alam amaluhu illa min salah. Jika anak Adam meninggal dunia, terputuslah amalnya kecuali 3 hal. Shadaqatin jariyah, sedekah jariyah, au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat, au waladin sholihin yad'ulahu, atau anak saleh yang mendoakannya. Nah, selesai bab tawasul. Besok atau kapan jika Allah mengizinkan ada pembahasan syurut tahqiqin nasr, syarat-syarat terrealisasikannya kemenangan. Kapan kita diberi Allah pertolongan umat Islam supaya menang, itu bagaimana syaratnya? Nah, ini insya Allah ada pertemuan yang akan datang, kurang lebih 1 jam 8 menit saya sampaikan materi. Nah, silakan kalau ada pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, izin bertanya terkait tawasul dengan cara berbakti kepada ibu. Apakah boleh kita lebih mendahulukan ayah daripada ibu? Karena ibu saya beragama Nasrani dan tinggalnya jauh. Lalu bagaimana dengan cara bakti saya kepada ibu? Kami berpisah sejak saya berusia 3 tahun. Pertama, yang harus kita pahami, Islam tidak melarang seorang anak berbakti kepada ibu kandungnya meskipun ibu kandungnya itu non-muslim atau kafir sekalipun. Ya, tidak dilarang, bahkan dianjurkan. Ya, seperti kisahnya Asma binti Abu Bakar.
Saya carikan dalilnya dulu. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Jadi itu ada kisahnya dulu itu. Kisahnya adalah Abu Bakar As-Siddiq punya anak namanya Asma binti Abu Bakar As-Siddiq, saudarinya Aisyah. Cuman beda ibu. Kalau Siti Aisyah, ibunya namanya Ummu Ruman, masuk Islam. Lah Abu Bakar punya istri yang lain, mungkin sudah dicerai atau bagaimana. Punya anak namanya Asma. Nah, ibunya masih kafir. Lah ibunya ini baik sama Asma. Baik dalam artian hubungan ibu dan apa? Dan anak, baik gitu loh. Tapi Asma ini ragu-ragu karena ibunya ini masih musyrik, penyembah berhala. Akhirnya si Asma ini datang ke Rasulullah bertanya, "Ya Rasulullah, ibuku ini masih musyrik, tapi dia ini semangat datang ke aku, ingin berbuat baik kepada aku. Apakah boleh aku membalas kebaikan ibuku padahal ibuku itu masih musyrik?" Turun ayat ini, surat Al-Mumtahanah ayat 8. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang seseorang berbuat baik kepada orang-orang yang tidak memusuhinya dalam agamanya, tidak mengeluarkannya dari kampungnya. Ya, jadi orang-orang kafir, orang non-muslim, kalau mereka tidak memerangi kita, mereka tidak mengusir kita, maka boleh kita berbuat baik kepada mereka. Jadi dasar-dasar toleransi itu sudah diajarkan Nabi. Jangan ajari umat Islam toleransi. Selama urusan sosial, ini saya belum menjawab pertanyaan ya, ini masih umum Ya, selama itu urusan sosial, saya punya tetangga Nasrani sakit, saya jenguk boleh. Saya bukan boleh, bahkan harus. Saya punya tetangga Kristen sakit keras, butuh pertolongan ke saya, pinjam mobil atau minta diantarkan ke rumah sakit karena gak ada yang nganter, maka harus saya antar dia ke rumah sakit. Nah, inilah Islam mengajarkan itu, tidak ada masalah. Tetapi kalau sudah ranahnya adalah ranah agama, biarkanlah orang Islam ibadah di masjidnya, biarkanlah orang Kristen ibadah di gerejanya. Tidak boleh saling ganggu, tidak boleh. Tetapi juga tidak boleh saling tukar jamaah, tidak boleh. Atau di mix, dicampur, tidak boleh. Itulah. Nah ini sekarang ini terjadi fenomena yang aneh. Sekarang itu dikatakan toleransi kalau yang di masjid mau masuk ke gereja, dikatakan toleransi kalau yang di gereja diperbolehkan masuk ke masjid. Bukan itu toleransi yang dipahami oleh Pak Karno, pendiri bangsa dulu. Bahkan Pak Karno dulu memaknai Bhinneka tidak seperti itu. Betul apa enggak? Tidak seperti itu. Tapi toleransi itu saling tidak mengganggu. Mereka di sana di gerejanya monggo dalam artian jangan diganggu, jangan direcoki. Mereka punya hak sebagai warga negara untuk beribadah di tempat ibadahnya. Tidak boleh dibom, tidak boleh diganggu, tidak boleh didemo, tidak boleh masjid pun demikian, tidak boleh dibakar. Apalagi yang bakar ngaku Islam. Tambah teman nih ya. Jadi itulah makna toleransi, saling membiarkan orang beribadah sesuai dengan ibadahnya masing-masing tanpa harus melukai, merecoki dan sebagainya. Itu dalam urusan agama. Kalau dalam urusan sosial monggo saling membantu. Ada gotong royong sesama warga monggo, tidak apa-apa. Nah itu ya. Kembali ke pertanyaan.
Kalau begitu kasusnya ya usahakan Anda bisa berbuat baik. Mungkin cari alamatnya, cari nomor teleponnya. Sekarang ini zaman media sosial. Ada yang kita terputus komunikasi selama puluhan tahun. Tiba-tiba ketemu sekarang ya, dengan adanya medsos. Saya pagi tadi itu lihat HP, tiba-tiba saya masuk di sebuah grup. Itu teman-teman SD saya semua. Berarti sudah terpisah kurang lebih 25 tahun. Nah, artinya diusahakan, dicari dulu, tanya-tanya keluarga, mana nomornya, atau kalau ketemu sambung kirim hadiah, tanya kabarnya ibu, bagaimana kabarnya ibu, semoga ibu sehat. Lupakan hubungan-hubungan masa lalu yang kurang baik itu. Kalau sama ibu, sudah hormati ibumu. Dia punya hak, dia melahirkanmu, menyusuimu, menggendongmu. Tetap ada hak ibu yang harus kau tunaikan. Bahkan meskipun kafir, tetap harus dimuliakan sebagai seorang apa? Ibu, sayangi ya. Jadi seperti itu. Adapun kalau kondisinya seperti itu, mengutamakan ibu ya sulit. Wong ibunya nggak di depan mata. Ya, yang di depan mata adalah siapa tadi? Bapaknya, ya kan ya? Ya bapaknya, ya otomatis bapaknya dalam hal itu. Tetapi tetap berusaha untuk berbuat baik kepada ibu meskipun non muslim. Dan syukur-syukur kalau mau ngomong, Bu, saya aja masuk Islam malah bagus lagi kalau gitu ya. Semoga dengan akhlak yang baik, dengan disambung yang baik, berikan yang terbaik untuk mamamu. Mudah-mudahan itu tersentuh hatinya dan mau menerima Islam. Dan untuk saudariku yang bertanya atau saudaraku yang bertanya, untuk saat ini ya, pemberian yang paling mahal yang kamu berikan kepada ibumu tadi adalah mengantarkan hidayah kepadanya. Bagaimana caranya agar ibu dapat hidayah dan masuk Islam? Begitu ya, wallahu a'lam. Ada pertanyaan lagi silakan kalau ada. Enggak ada pertanyaan? Alhamdulillah, cepat selesai. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebatas bagaimana seorang istri saat kesal kepada suami, hukumnya bagaimana? Dan apakah seorang istri saat kesal kepada suami, amal ibadahnya saat itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Jazakumullah khairan Ustaz wa barakallahu fikum. Wa fikum barakallahu wa jazakumullah khair. Kesal itu ya wajar ya, namanya bermuamalah. Aisyah saja itu pernah kesal ke Nabi, padahal itu Nabi akhlaknya paling top. Itu aja kadang Aisyah merasa kesal, apalagi bojomu sing duduk Nabi. Jadi seandainya istri kesal ya boleh, wajar, tidak apa-apa. Tapi batasannya apa? Batasannya ya jangan sampai melanggar hak dan kewajiban. Semengesal-ngesalkan suamimu, engkau masih diberi nafkah. Anakmu masih disekolahkan, engkau diberi papan, sandang pangan papan. Maka sejengkel-jengkelnya ya jangan sampai tidak memenuhi hak dan
kewajiban. Itu maksudnya. Dan apakah seorang istri saat kesal kepada suami, amal ibadahnya saat itu tidak diterima Allah? Ya tidak begitu juga ya. Ini jangan-jangan doktrinnya suami ini. Pokoknya awak mau nenggarai hatiku loro, ibadahmu langsung batal. Waduh, soroy. Ya enggak juga. Ya, tergantung alasannya apa ini. Ya, enggak seperti itu ya, wallahu a'lam. Jadi intinya istri kesal ke suami boleh, asalkan itu dalam batas normal. Kesal diajak silaturahim ke orang tua, enggak mau terus. Kesal disuruh ngantarkan ke pasar enggak mau, ya wajar, ya manusiawi itu, enggak apa-apa. Ya cuman jangan sampai kekesalan itu menjadikan suami istri menghilangkan hak dan kewajiban. Itu statusnya itu. Jangan sampai ada hak yang dilanggar, jangan sampai ada kewajiban yang ditinggalkan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Tafadhal, hal min su'alin akhar? Ada pertanyaan lain silakan. Tidak ada. Tafadhal kalau ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, bagaimana adab atau cara mendoakan saudara-saudara atau kawan-kawan kita yang kafir selama mereka masih hidup? Ya didoakan hidayah. Ya Allah, berikan hidayah kepada saudara saya untuk masuk Islam. Ya Allah, berikanlah petunjuk-Mu kepada saudara-saudara saya non muslim agar masuk Islam. Jadi seperti itu ya. Wallahu a'lam. Ya Allah, enggak boleh doanya gini, ya Allah rahmatilah saudaraku non muslim. Karena Allah enggak akan merahmati kekafiran. Doakan dulu dia dapat apa? Hidayah dan petunjuk. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa musibah terjadi karena kesalahan dari orang tersebut sendiri, tangan-tanganmu sendiri. Bagaimana dengan bahwa semua kejadian baik atau buruk karena takdir dan izin Allah? Iya, enggak bertentangan itu. Allah mentakdirkan musibah ini turun ke seseorang karena orang ini dulu sebelum melakukannya melakukan amal kejelekan misalnya. Dan semua tidak akan keluar dari apa? Takdir Allah. Jadi enggak usah dianggap itu kontradiktif. Enggak, semua saling berkaitan, semuanya adalah atas musibah dari atas apa? Takdir, kehendak, ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini bukan sesuatu yang bertolak belakang. Dan musibah juga kadang menimpa orang yang baik, kadang juga menimpa orang baik, karena Allah ingin mengangkat derajatnya. Fungsi musibah kan banyak. Mengampuni dosa, ada juga yang mengangkat apa? Mengangkat derajat, mengangkat derajat di surga. Para nabi, orang-orang baik, dikasih musibah sama Allah ya, untuk semakin mengokohkan dan mengangkat derajatnya ya. Dan itu semua tidak lepas dari takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu bukan sesuatu yang kontradiksi di antara keduanya ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya memiliki saudara yang non muslim, tetapi perangainya buruk
apa yang harus aku lakukan kepadanya. Baik. Nasab itu tidak bisa hilang ya. Dia tetap saudaramu. Cuman karena dia non muslim, maka ada batasan-batasannya. Apa yang kita lakukan apabila kita punya saudara non muslim yang akhlaknya buruk, enggak baik? Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, caranya adalah ya berusaha sebisa mungkin, sebaik mungkin untuk menasehatinya. Dinasihati pelan-pelan dan jangan terlalu didekati kalau sudah jelas-jelas ketidakbaikannya. Tapi tetap tidak apa-apa kita tanya kabar, nasihati yang baik-baik, tetap seperti itu. Diusahakan mudah-mudahan dengan perlakuan kita yang baik, dengan doa yang tulus, mudah-mudahan keluarga kita tersebut menerima Islam. Wallahu a'lam bishawab. Silakan kalau ada pertanyaan lagi. Kalau nggak ada, saya rasa cukup di sini. Ada pertanyaan, silakan. Foto. Boleh, asalkan kita nggak usah ikut ritual-ritual upacara-upacaranya, boleh. Abu Thalib wafat, siapa yang mengurus pemakamannya? Ali bin Abi Thalib. Kalau nggak boleh, ya dibiarkan aja berarti kan. Justru Rasulullah menyuruh siapa? Ali, berarti kan boleh. Bahkan tidak sekedar hadir, melakukan proses. Ali bin Abi Thalib melakukannya, menguburkannya dan seterusnya. Jadi kalau sekedar itu datang dan asalkan tidak ikut upacara yang aneh-aneh, tidak apa-apa. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam. Datang kuburannya tidak apa-apa. Untuk ingat mati. Ya. Kan tadi kan saya katakan, mendatangi kuburan ada dua niat. Niat yang pertama ingat akhirat, niat yang kedua mendoakan orang yang wafat. Untuk yang pertama enggak mesti kuburan muslim. Boleh kuburan non muslim. Dalilnya mana? Rasulullah pernah mendatangi makam siapa? Ibunya. Yang kedua baru harus apa? Muslim. Kalau itu niatnya apa? Untuk mendoakan. Jadi kalau untuk ingat akhirat tidak harus kuburan muslim, tapi kalau untuk mendoakan mayit maka kuburan apa? Muslim. Allahu a'lam. Ngerti Mas ya? Jadi ketika Abu Thalib wafat, yang mengurus jenazahnya justru Ali bin Abi Thalib. Karena nggak ada yang ngurus apa? Ali yang ngurus. Anaknya. Ada lagi, silakan pertanyaan. Cukup. Kelihatannya antum pengen cepat selesai. Ya. Ketika ditanya cukup, nggak ada yang ngaku, ya sudah saya wakili cukup. Ya, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.